Halo anak-anak kelas 8, selamat pagi. Kita kembali lagi belajar PPKN dengan tema Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Sebelumnya, Bapak akan membacakan ilustrasi terlebih dahulu. Penjajah Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam waktu yang lama, karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah dan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Budi Utomo sebagai organisasi nasional pertama meletakkan semangat kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Begitu pentingnya kita memahami dan meneruskan nilai kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, dalam bab ini, kalian akan mempelajari dan membangun semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Pada gilirannya, kalian dapat menjadi generasi penerus yang dapat menunjukkan semangat kebangkitan nasional. Sebelum kita mempelajari lebih jauh semangat kebangkitan nasional, kalian harus memahami terlebih dahulu bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Pada mulanya, di kehidupan perekonomian di Barat terjadi kerusakan dan ada perkembangan dalam teknologi pelayaran. Hal ini terjadi pada abad 15, sehingga menimbulkan ekspedisi mencari ekonomi. Belanda tidak hanya melakukan dagang, tetapi menguasai dan menjajah negara yang mereka temukan. Bahkan, penjajahan Belanda kepada Indonesia sejak didirikannya VOC 20 Maret 1602. Dengan adanya politik adu domba, makin melemahkan kerajaan dan merusak ekonomi serta kehidupan sosial. Diperparah lagi ketika Daendels berkuasa. Daendels melakukan sebuah kerja rodi yang melakukan bangunan jalan untuk militer dari Anyar sampai Panarukan. Hal ini tentunya menyebabkan rakyat Indonesia menjadi menderita. Belum sampai saat itu, ditambah dengan munculnya Van den Bosch. Van den Bosch menyerukan sebuah arahan yaitu tanam paksa atau kulturstelsel. Kulturstelsel mewajibkan rakyat menanam yang disuruh Belanda dan hasilnya untuk Belanda. Rakyat semakin menderita dan miskin. Sehingga menyebabkan perlawanan di berbagai daerah. Perlawanan pertama dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Kemudian ada Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Kemudian ada Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah. Akan tetapi perjuangan tidak berhasil karena perjuangan sifatnya masih kedaerahan. Hal ini lalu timbullah sebuah politik etis atau kita kenal dengan politik balas budi, yang di situ ada irigasi, emigrasi, dan edukasi. Awal mulanya sebelum ada politik etis, rakyat menderita, rakyat miskin, rakyat kehilangan arah, bahkan tidak makan sedikit pun. Hal itu yang menjadi dasar untuk Belanda membuat sebuah politik yang namanya politik etis. Politik etis dibuat oleh Baron van Hove, ada Douwes Dekker, dan ada Van den Venter. Ini adalah Baron van Hove, dan ini adalah Douwes Dekker, dan ini adalah Van den Venter.
Van der Venter merupakan tokoh penggagas dari politik etis yang diisinya adalah irigasi, emigrasi, dan edukasi. Apa dampak positif bagi Indonesia? Munculnya masyarakat terdidik setelah adanya politik etis yang digagas oleh Van der Venter. Lahirlah tokoh-tokoh. Ada Ki Hajar Dewantara, ada Budi Utomo, ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, ada Ahmad Dahlan, dan yang lain-lain. Hal ini mewujudkan bangsa Indonesia merintis sebuah kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga berdirilah sebuah organisasi pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo, yang dicetuskan oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bodhi atau budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, akal, atau pengadilan. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia. Karena besarnya pengaruh Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari lahirnya organisasi ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Berdasarkan istilah tersebut, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol pada saat itu. Ada perasaan senasib, ada kebangkitan nasional, ada Sumpah Pemuda, dan ada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada nilai religius, ada kesamaan derajat, ada kemanusiaan, produktivitas, keseimbangan, ketaatan hukum, dan demokrasi. Itulah serangkaian rangkuman bab 4 tentang tema kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, yang dimana kondisi kita masih bersifat kedaerahan dan terjadinya sebuah politik etis yang menyebabkan timbulnya cendikawan dan orang-orang yang pintar. Sehingga oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan menjunjung tinggi semangat kebangkitan nasional. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat rangkuman pembelajaran PPKN bab 4. Tunggu video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan salam semangat.